Hai semuanya, pada kali ini Cari Tahu akan menceritakan sebuah kisah menyeramkan. Kisah seram ini diceritakan oleh satu keluarga yang ada di daerah Jawa Timur. Dan yang menceritakan kisah ini dari apa yang dialami bukan cuma satu dua orang, tetapi seisi anggota keluarga ini mengalami sesuatu hal yang menyeramkan. Pada waktu itu tahun 2020, ada satu keluarga membeli sebuah rumah di daerah Jawa Timur, tepatnya di kota Batu Malang. Rumah ini rumah yang sudah tua dan rumah ini juga sudah lama dikosongkan, kurang lebih sudah 8-9 tahun. Namun keluarga ini tidak bertanya ataupun menanyakan dan tidak mencurigai kenapa rumah ini bisa kosong selama 9 tahun. Kalau kalian pikir ya kan, rumah sudah kosong ya selama bertahun-tahun, pasti ya ada banyak hal yang mengerikan, banyak hal yang menyeramkan. Nah, pada waktu mereka membeli rumah itu memang akan dilakukan renovasi. Ya, tapi namanya rumah sudah tua, sudah dikosongkan lama, direnovasi seperti apapun juga masih terlihat menyeramkan. Namun keluarga ini tetap membeli rumah ini lalu merenovasinya. Nah, keluarga ini terdiri dari 6 orang. Jadi suami istri, lalu ada 3 anaknya yang besar, ya kita sebut saja Darren. Lalu yang kedua Jesse, dan yang ketiga adalah Dora. Satu keluarga ini terdiri dari 6 orang anggota, suami istri, ketiga anaknya, yaitu kita sebut saja Darren, Jesse, Angel. Nah, bapaknya ini, bapak dari anak-anaknya ini adalah orang luar negeri atau orang asing atau bule, dan satu lagi adalah ART, asisten rumah tangga. Pada awal tahun 2020, ketika mereka membeli rumah itu, mereka langsung merenovasi rumah mereka. Setelah rumah direnovasi, mereka membawa barang-barangnya ya ke dalam rumah itu untuk ditinggali. Jadi letak adanya rumah ini, ya ini rumah sangat besar. Jadi rumah ini juga punya halaman yang luas. Nah, satu bangunan ya ini ditinggali oleh anggota keluarga ya. Lalu untuk asisten rumah tangga atau ART ini ada di samping rumah. Jadi beda bangunan. Ya, mungkin untuk menjaga privasi dari asisten rumah tangga ini. Nah, di sebelahnya lagi itu ada rumah tetangga. Oke, ketika mereka sampai di sana, anak mereka yang paling kecil yaitu menunjuk sambil takutan di rumah itu. Ya, tetapi mungkin mereka masih positive thinking ya mungkin si Angel ini lapar, ya haus sehingga dia berlaku seperti itu atau bersikap seperti itu. Singkat cerita, pada awalnya itu ya mereka hidup ya biasa saja dengan tenang, dengan damai. Lalu 1 bulan kemudian di bulan April tengahan, nah mulai mengalami gangguan. Nah, pertama ini dialami oleh asisten rumah tangganya. Jadi kita sebut saja Mbok Darmi ya kan. Nah, Mbok Darmi ini sedang ada di dapur, lalu menyiapkan makanan, minuman dan lain sebagainya. Nah, lalu Mbok Darmi ini terkejut karena dia melihat ada rambut di cerobong asap. Jadi kan kalau ada kompor yang sudah modern itu kan di bawahnya kan kompor, terus di atasnya kan ada penyedot asap dari masakan kan. Jadi waktu itu Mbak Darmi ini teriak, ada rambut loh. Lalu semua ya kan pada ke dapur kan, kenapa. Nah, Mbak Darmi bilang ada rambut. Terus ya mereka masih positive thinking, bukanlah, mungkin salah lihat. Oke, setelah itu selanjutnya dari apa yang dialami oleh Mbak Darmi, lalu kemudian hari di bulan selanjutnya ini si Jesse yang mengalami nih. Pada waktu itu rumah sedang sepi, jadi papa mamanya sama kakaknya ini si Darren sama adiknya si Angel ya pergi ke rumah neneknya ya untuk menjenguk neneknya. Lalu Mbok Darmi ini ya sedang pergi ke pasar. Si Jesse ini kan lagi di kamar ya, lalu sambil nonton film dia memesan layanan makanan online. Lalu singkat cerita, si Jesse ini sudah order, lalu dia mengambil orderannya. Nah, ketika membukakan pintu, dia heran karena si driver ojek online-nya ini mengatakan, hati-hati ya mbak di rumah ini. Bingung kan si Jesse, ini kenapa orang ini? Kenapa mengatakan hal seperti itu? Dah akhirnya dia nggak
pikir pusing, ya udah dia bawa makanannya, dia siapkan, lalu dia memakannya. Ketika dia memakan makanan tersebut, ada yang berbisik dari belakang. Neng, Neng, emang kamu berani sendirian di sini? Kaget kan dia, siapa? Ya kan, suara itu. Nah, akhirnya ketika dia melihat ke arah dapur, ada kayak embok-embok berjalan ke belakang dengan pakaian yang lusuh, rambutnya panjang berwarna putih. Saat itu Jesse ketakutan, langsung dia naik ke atas ke kamarnya. Lalu dia menunggu sampai orang-orang pada pulang. Ya, tetapi dari apa yang dialami itu, dia tidak menceritakannya kepada siapapun. Nah, lalu selanjutnya ini dialami oleh Darren. Waktu itu Darren tidak ikut keluarganya ya untuk menjenguk nenek. Ya, dia berada di rumah karena mau nunggu temennya itu datang ke rumah. Dan di rumah juga ada Mbok Darmi. Waktu itu pukul 17.30-an lah, setengah 6-an, ya hampir mau maghrib. Mbok Darmi ini siap-siap untuk sholat ya, di kamarnya ya kan. Nah, ketika dia mau melakukan sholat, nah dia ini merasakan seperti ada makmun di belakang. Terus Mbok Darmi ini bilang ya kan, coba kalau ada makmun ya. Nah, terus ada bisikan tepat di telinganya. Nah, biar saya saja yang jadi makmun. Ya pada waktu itu yang Mbok Darmi masih tetap positive thinking ya kan. Udahlah, nggak mungkin halusinasinya dia. Oke, singkat cerita, ya selesai sholat ya kan, ada salam kan, nengok ke kanan ke kiri. Ketika Mbok Darmi ini menengok ke sebelah kanan, di hadapannya cuma selisih 1 jengkal hidung dari Mbok Darmi ini. Dia melihat kuntilanak yang senyum-senyum dan langsung terbang naik ke atas. Langsung di saat itu juga ya Mbok Darmi lari dari kamarnya menuju ke ruang tengah ya, dan kebetulan temennya si Darren itu kan udah ada di rumah ya kan. Ketika Darren tahu ya kan Mbok Darmi ngos-ngosan ya, gugup ya, ada sedikit shock ya, dia ya sebenarnya sudah ada tahu. Sebetulnya dia sudah ada tahu, waduh, ini ada apa lagi ini ya. Lalu Darren mencoba menenangkan Mbok Darmi ini, ya, mencoba tenang. Ya, akhirnya si Darren ini coba, dia mau pergi ke kamar mandi. Kamar mandinya ini kan ada 3 sih. Di kamarnya Mbok Darmi sendiri ada, di lantai atas ada, di lantai bawah ada. Nah cuman kebanyakan mereka memakai kamar mandinya tuh yang di atas, bukan yang di bawah, karena jarang dipakai. Oke, singkat cerita, si Darren ini pergi ke kamar mandi. Ya kan, dia mau kencing. Ya, selesai itu dia kaget. Emang sejak kapan ada cermin di sini, di kamar mandi ini? Ya memang yang dilihat adalah pantulan wajahnya dari Darren itu sendiri ya kan. Tetapi dia heran, bingung. Kenapa ada cermin? Bukannya setahu dia itu nggak ada cermin di kamar mandi bawah. Oke. Akhirnya dia keluar, dia cerita, dia tanya ke Mbok Darmi, "Bu, emang di kamar mandi bawah itu ada cermin ya?" Terus Mbok Darmi bilang, "Nggak ada." "Ada, Mbok. Nggak ada kok. Kapan memang ada cermin di kamar mandi bawah?" Nah, akhirnya Darren mengajak Mbok Darmi ini ke kamar mandi itu. Akhirnya Darren ini mengajak Mbok Darmi untuk mengecek di kamar mandi itu. Dan pas dilihat, memang ada cermin di sana. Dan ada pantulan dari mereka berdua di cermin itu. Ya kan, tetapi setelah mereka melihat adanya cermin di kamar mandi bawah, sontak mereka kaget. Karena ketika mereka melihat cermin, mereka melihat wajah mereka berubah menjadi seorang kakek-kakek yang jenggotnya panjang. Dia mengatakan begini, "Kenapa kamu bangun rumah saya ini dijadikan kamar mandi? Kalian sudah lancang, sudah menjadikan
sudah menjadikan rumahku sebagai tempat kotoran, menjadikan rumahku tempat kotoran kalian. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka langsung lari terbirit-birit keluar rumah. Dan temannya yang ada masih di ruang tengah itu disuruh keluar. Ya kan, tapi ya sudah. Akhirnya tetap mereka tidak menceritakan hal itu. Lalu singkat cerita, di bulan selanjutnya, di bulan Juni ya 2020. Nah, sebelumnya kan papanya ini kan orang bule. Ya, jadi papahnya ini dia tidak percaya kepada hal-hal yang berbau-bau mistis seperti itu, ya kan. Dia tidak percaya. Nah, tapi suatu ketika ketika kita sebut saja Bapak Paul, ya kan. Nah, suatu ketika Bapak Paul ini ada tugas lembur ya di kantor, sehingga dia baru balik di rumah itu sekitar pukul 11 malam. Rumah dalam keadaan sepi. Lampu sudah dimatikan, hanya teras bagian depan ya. Teras rumah yang lampunya masih menyala. Lalu Bapak Paul ini membuka pintu, cekrek. Nah, dia tidak sengaja menendang sesuatu. Deduk. What is this? Ya kan? What is this? Apa ini? Nah, terus dia nyalakan lampu, ceklek. Oh, kalian tahu nggak apa yang ditendang oleh Bapak Paul ini? Yang ditendang oleh Bapak Paul ini adalah kepala manusia. Sambil cengangas-cengenges, senyum. Nah, badannya ini ada tergantung di balkon rumah di bagian dalam. Sontak saat itu ya Bapak Paul ini dia kaget, histeris, dia teriak dan akhirnya pingsan. Nah, si Darren ini kan dengar teriakan ya kan dari papahnya, kayaknya dia turun, sudah ada mamahnya kan di bawah ya untuk membangunkan dari Bapak Paul ini. Gila. Serangan bertubi-tubi ya kan. Gencatan, sangat gencar ya. Memberikan satu tingkat keseraman yang luar biasa. Nah, ini ada sesuatu hal yang lebih ekstrim lagi. Ini dialami oleh Jesse. Nah, waktu itu sore-sore ya sekitar pukul 4 sore lah. Nah, waktu itu si Jesse ini mau memberikan makanan kepada ikan ya. Karena seperti yang sudah disampaikan di awal ya, rumah mereka kan besar, punya pekarangan rumah ya, ada kolam di belakang rumah. Suatu hari si Jesse ini mau memberikan makanan kepada ikan-ikannya ya kan, supaya tidak mati. Nah, ketika si Jesse ini menuju ke kolam mau sembari memberikan makan, nah dia itu melihat rambut yang sangat banyak di dalam kolam tersebut, dalam kolam ikan itu. Dia bingung, ini rambut siapa? Kok banyak sekali? Ya. Nah, tanpa pikir panjang, ya kan, karena si Jesse ini kan berpikir daripada ikan-ikannya mati, ya kan, udahlah dibersihkan aja. Nah, dia mengambil rambut-rambut itu diambil oleh si Jesse ini. Tapi kok panjang sekali rambutnya, ya kan, diambil. Nah, seketika pada waktu itu hujan itu derasnya turun, hujan turun. Ya, Jesse sambil ini, tidak lama dari hal itu, tangannya si Jesse itu seperti ada yang menarik. Lalu si Jesse itu terjatuh dari kolam, ya. Dan ya kolam ini lumayan dalam. Yang membuat Jesse ini ya seperti seorang yang tidak bisa berenang, ya, gelagapan, ya, karena kakinya tuh merasa ada yang ditarik, ya. Lalu dia teriak sambil minta tolong, karena waktu itu kondisi rumah sepi,
ya. Mereka pada pergi keluar. Nah, kebetulan kan ada tetangga yang di sebelah rumahnya dia kan. Yang tetangga ini sedang berada di luar. Dia mendengar teriakan si Jesse ini, dia langsung samperin si Jesse ini di kolam, ya, lalu menolong dia. Si Jesse ini shock berat, ya, dari apa yang dia alami. Nah, si tetangganya ini dia bilang, kamu kalau tahu ada rambut di kolam jangan diambil, nanti hilang sendiri, udah biarin aja. Cuman pada waktu itu si Jesse itu sebenarnya mau tahu kenapa kok ada rambut. Cuman karena dia masih shock, ya, dia masih merasa ketakutan, jadi dia urungkan untuk bertanya. Oke, setelah kejadian itu mulai agak tenang sedikit, ya kan. Udah mulai agak tenang. Nah, lalu ini yang menjadi puncaknya, ya, dari adanya cerita seramnya ini. Nah, waktu itu di rumah cuman ada 2 orang, si Jesse sama si Darren ini. Ya, waktu itu Mbok Darmi ini ya sedang keluar ke warung, ya, membeli sesuatu. Nah, sedangkan papa mamahnya menjenguk di rumah nenek, ya, karena sedang sakit. Nah, waktu itu sudah sore, ya, si Jesse ini kan mau pergi mandi, ya, ke kamar mandi. Dia pergi ke sana. Pada waktu dia menutup pintu kamar mandi, ya, ada yang bilang, mandinya jangan lama-lama ya. Nah, si Jesse menjawab, iya bu. Nah, lalu dia mandi, ya kan. Terus baru kepikiran, mukanya papa sama mama itu masih di rumah nenek ya. Kok ada suara? Ya, si Jesse tidak ambil pusing, ya, dia tetap melanjutkan, ya, dia mandi, ya. Lalu singkat cerita, setelah si Jesse ini setelah mandi, lalu dia menggunakan skincare, ya, dia perawatan, ya, dia diketokin lagi pintunya, tok tok tok. Jesse, mandinya jangan lama-lama ya. Nah, si Jesse ini menjawab lagi, iya. Nah, mungkin dia berpikir, oh ini si mamahnya udah datang nih, kayaknya udah pulang. Ya udah, dia udah berberes, bebenah, ya, selesai mandi, dia buka itu pintunya, ceklek. Waktu dia buka, sontak dia langsung kaget karena dia melihat seorang perempuan memakai kebaya dengan wajah yang hancur. Wah, di saat itu si Jesse ini langsung shock, dia kaget, dia pingsan di kamar mandi itu. Nah, si kakaknya si Darren ini nggak tahu kalau si Jesse ini pingsan dari tadi di kamar mandi. Setelah itu, setelah si Jesse ini terbangun, dia langsung lari ke kamar kakaknya si Darren ini. Nah, si kakaknya ini dia juga sedang ketakutan, wajahnya yang pucat, ya. Dia merasa ketakutan. Ya, ternyata si Darren ini, ya kan, dia kan kebelet mau ke kamar mandi. Ketika dia membuka pintu kamarnya, dia nengok ke arah kamar mandi, dia ngelihat seorang perempuan memakai kebaya dengan wajah yang hancur. Nah, jadi apa yang dilihat Jesse sama si Darren ini sama, ya kan. Dan mereka berdua akhirnya ketakutan. Akhirnya mereka berdua ini ketakutan dari apa yang mereka lihat. Langsung mereka telepon tuh emak bapaknya, ya kan. Tolong, ya kan. Kita ketakutan ini di rumah. Nah, akhirnya emak bapaknya semuanya ya pada pulang. Akhirnya satu demi satu, ya, akhirnya mereka cerita dari apa yang mereka alami. Dan ternyata dari apa yang dialami itu sama persis, semuanya juga ngalamin. Yang awalnya bapaknya ini nggak percaya sama hal-hal mistis, ya, dia anggap, wah, serem ya ternyata hantu Indonesia itu, ya kan. Akhirnya ya ketika hal tersebut, ya sudah, keluarga ini akhirnya mengadakan pengajian di
rumah tersebut. Nah, setelah hal itu barulah kondisi keadaan di rumah udah mulai tenang. Ya walaupun masih ada gangguan-gangguan kecil yang sedikit, tapi ya mereka sudah terbiasa. Ya, mereka sudah anggap ya sudahlah, sesuatu hal yang ya udah lumrah lah. Udah apa yang mereka alami sudah luar biasa. Ya itulah cerita mistis kali ini. Ya, sungguh menyeramkan. Ya, bagaimana tidak hanya satu dua anggota keluarga yang mengalami hal yang menyeramkan, tetapi seisi anggota keluarga mengalami hal yang sama. Ya, namanya juga rumah sudah kosong, ya namanya juga rumah yang sudah kosong, yang tidak dihuni sudah beberapa tahun, ya wajar ya kan. Tetapi ya luar biasa sih pengalaman dari keluarga ini. Bagaimana shock terapi yang mereka alami. Ya. Oke, nantikan kisah seram selanjutnya ya, hanya di Cari Tahu. Klik like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Cerita seram.